Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kembali lagi bersama gue di podcast kita aja ya. Pastinya sama gue di sini Lingga dan juga gue ditemenin sama temen gue. Siapa? Caca, dipanggil Kaisa. Oke, dan kita tuh mengundang 3 tamu untuk kita ajak diskusi pastinya ya. Salah satunya dan kita harus persembahkan yaitu ada Bung Rian, Bung Diva dan juga Bung Hafiz. Tepuk tangannya mana teman-teman? Oke, selamat malam Bung. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Biarpun Bung Hafid ini rada-rada enterwin ya. Terima kasih loh. Wewe sendiri gitu. Oke, Gak apa-apa. gue ucapin selamat datang di podcast kita aja. Pastinya kita bakal bahas seputar permasalahan yang kita akan hadapi dan kita omongin di kedepannya. Apa tuh? Apa? Apa tuh? Oke. Bung, gue mau tanya nih, di tahun 2024 ini kita akan ada atmosfer apa yang akan terjadi nanti? Yang pastinya itu di 2024 itu ada pemilu. Pemilihan presiden 2024. Kalau Bung Rian dan Bung Dipa, kira-kira? Pasti ada banyak hal yang terjadi ya. Udah pemilu presiden udah ada. Oke. Pasti calon-calonnya juga udah banyak nih. Oke, Pasti bakal panas sih ntar. Aduh. sudah siap ya di 2024. Tapi kalian sudah punya pegangan tersendiri nggak sih di 2024 ini? Siapa calon Udah punya pegangan nggak sih? Calon presiden. Ya. Kalau untuk calon presiden sih, kalau dari gue ya itu privasi. Oh, udah sih. Oke. Karena memang itu sih rahasia, karena memang takutnya sebelah gue ini partainya berbeda. Dari partai Sunda Empire mungkin? Oke. Dari Bung Hafid dan Bung Rian sama Bung Dipa gimana? Gimana? Sementara ini masih belum menentukan sih. Pak, Mungkin kedepannya bakal ada lah yang pegang lah. kalau Bung Dipa gimana? Kalau saya kan ya tergantung prinsip ini aja. Pemilihan kan ada luber jurdil gitu kan. Jadi ya kita harus menjaga pilihan kita masing-masing kan. Jadi mau pilih apa ya nggak bisa didiskusiin luar, kecuali emang kalian udah pada jadi kader-kader dari partai calon presiden tersebut. Betul ya. Betul. Oke. Pada intinya sih jangan golput. Betul. Itu paling benar. Tapi sudah punya hak pilih ya pastinya ya. Pasti dong. Oke. Sudah dong. Oke, kita bakal lanjut ke pembahasan nanti ya. Oke, di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang pastinya akan dibantu pertanyakan sama Caca. Oke, silakan Caca. Nah, di sini nih, di Pilpres ini nih, kan banyak nih sedang bincang, sedang apa ya namanya, sedang rame-ramenya nih. Lagi panas lah. Ya, yang presiden berambut putih. Kira-kira siapa sih capres yang berambut putih tuh? Yang pastinya sih dia itu capres berambut itu dia itu lucu. Oke, lucu dari Bung Hafid. Gimana yang lain? Santai. Dia tuh pembawaannya santai. Selain santai sih, kalau menurut saya itu dia pembawaannya tegas. Jadi kalau misalnya ada yang perlu dia kerjakan, langsung terjun ke lapangan. Gercep. Cekatan. Sekatan, langsung pokoknya ada keluhan apa-apa dari masyarakat, pokoknya langsung terjun ke lapangan dia. Berarti menurut kalian si rambut putih ini sangat sangat dekat bersosialisasi dengan masyarakat. Jelas dong. Kalau untuk bersosialisasi dengan masyarakat tentunya iya, soalnya kan karena pemimpin pada dasarnya emang di program untuk bermasyarakat lebih jauh lagi, maksudnya harus akrab lah dengan masyarakat. Harus sering belusukan gitu ya kemana-mana. Nah, berarti si rambut putih ini masuk kriteria dari keinginan masyarakat nih. Apakah menurut kalian si rambut putih ini masuk atau tidak? Berdasarkan dari yang dilihat masyarakat sih, menurut saya masuk sih.
karena dia apa ya, lebih ke turun ini ya pada masyarakat, lebih Iya. ke sosialisasinya bagus gitu. Oke, mungkin ada kalian pernah lihat lah ya bentuk yang namanya dia belusukan atau kinerja dia. Kalian bisa lihat yang salah satunya adalah di platform TikTok. Nah, Ya, kita tahu. betul, betul. Ya, 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 ya. Di saya situ sering lihat sih. banyak kegiatan si Berambut Putih ini yang diekspos di situ. Salah satunya ada misal perayaan dan juga dia pernah lari bareng, geng. Ya. Itu kan menunjukkan yang namanya bentuk Kedekatan lah dengan pendekatan sama masyarakat. Masyarakat dengan masyarakat. ya, itu salah satunya dia ya. Kemudian ada lagi. Enggak, saya sih sosok berambut putih ini menurut Bung Linggar ini siapa gitu? Dibalikin dulu ya guys. Bisa disebutin nggak? Balikin ke moderator ya. Dibalikin ke moderatornya. Ya pasti beliau ini masih ke partai yang sangat kita tahu lah. Ya, yang mulai kontroversi sih sebenarnya ya. Partai yang dari Situ. presiden pertama kita gitu. Cukup, jangan offset. Oke, lanjut saja di pertanyaannya. Aku mau nanya nih, menurut kalian, apakah tampilan seorang dapat ditentukan nih sebuah pekerjaan atau kinerja kerja atau kapasitas dari seorang calon pemimpin? Untuk penampilan itu kapasitasnya gini. Misal dari penampilan rapi itu kan bisa dilihat bahwa dia tuh punya apa namanya, kalau rapi itu pasti etikanya juga baik lah ya, baik untuk dilihat juga enak. Mungkin masyarakat juga ketika punya pemimpin yang rapi itu makin tertarik untuk Oh, apa namanya Memilih. pada pencalonan presiden itu Presiden. dia akan memilih, wah ini rapi nih, aku milih dia aja gitu. oh. Kalau pendapat yang lain gimana? Sebenarnya penampilan itu penting, cuman tergantung penempatannya juga sih. Oke. Iya kan? Masa belusukan pakai yang rapi-rapi gitu, terlalu rapi juga terlalu inilah. Jadi Sesuai dilihat penempatannya lah. dilihat itu rada aneh gitu. Iya. Mungkin dia berpenampilan rapi itu terlihat profesional, namun harus sesuai dengan penempatannya. Profesional sesuai tempat, misalnya Ya. kalau emang dia rapat misalkan ditentuin dress code-nya apa, Ya. batik kan, itu kan pasti memang sudah pasti. Ya. Apalagi kalau ke masyarakat itu kan ya minimal paling kita dilihat tuh, misalnya dia rapi, pakai meja, celana Ya. panjang, sepatu pantofel, rambutnya rapi, gitu kan. Iya. Jadi masyarakat juga melihatnya dia tuh optimis gitu untuk menjalankan kampanye-kampanye dalam pemilu di Capres 2024 nanti gitu ya. Berarti pada intinya itu penampilan itu sebagai citra baik di masyarakat Iya. ya kan? Dipandang sama masyarakat, wih, karismanya positif nih. Iya. Yang pertama dilihat kan penampilannya dulu. Iya. Berarti penampilan penting lah ya buat Sangat penting. kriteria seorang calon pemimpin. Betul. Oke, kemudian dari penampilan nih, ada nggak sih segi lain yang perlu kita perhatikan? Gitu? Salah satunya pendidikannya. Gitu. Gimana menurut teman-teman semua? Untuk pendidikan itu sebagai seorang pemimpin cukup jelas ya, pasti penting. Ya, So, karena memang pendidikan ya riwayatnya kita bisa melewati apa yang setelah dipelajari di kuliah. Gitu kan, di kuliah itu banyak penelitian atau memang belajar cara menjadi pemimpin kan juga bisa di perkuliahan. Ya itu cukup penting lah untuk buat kedepannya supaya pas menjadi pilpres itu tidak dilihat masyarakat tuh keren gitu, kayak bisa berbicara pada masyarakat, kan itu butuh belajar juga di Iya. perkuliahan. nggak kosong lah ya. Iya. Iya. Gimana yang lain? Teman-teman? Silakan Bung. Iya. Kalau pendidikan itu kan pasti kalau buat pencalonan presiden gak main-main gitu. Ya. Pasti dari awal, dari track recordnya beliau itu kan pasti pendidikannya tinggi kan. Pasti. Pasti lulusan dari apa instansi-instansi negara terkenal. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita milih calon presiden kita nggak lihat backgroundnya dia tuh pendidikannya apa. Kan kalau yang sudah sering dikampanyekan pasti
orangnya pasti pinter, gitu. Pendidikannya juga nggak main-main, pasti udah di atas kita lah yang bukan hanya orang-orang biasa gitu. Ya mungkin jadi bahan pertanyaan juga di masyarakat. Pendidikan dia apa sih misalnya? Misalnya S1, misalnya pendidikan jadi guru atau emang jadi apa namanya di apa sih namanya kalau pendidikan politik itu? Ya pokoknya dia masuk ke fakultas yang berhubungan dengan Berhubungan politik, lah ya. politik, ya. Ya. Yang ilmu pemerintahan kalau nggak salah. pemerintahan, Bisa politik, masuk itu hukum, semua. termasuk. Hukum termasuk juga. Apalagi kan dia pasti sekolah sebelum menjadi calon presiden kan, pasti awalnya dia juga sekolah kedinasan gitu-gitu kan, pasti yang tinggi apa ilmunya tuh lebih tinggi daripada kampus-kampus yang lain gitu. Ya, betul. Oke, itu Bung, terima kasih. Bagaimana kita mengesampingkan itu dan bagaimana dengan pemimpin yang punya ikonik tersendiri gitu? Setuju? Punya ciri khas. Ya, ciri khas. Ciri khas. Ikonik atau ciri khas gitu. Kira-kira berambut putih nikah apakah termasuk ikoniknya, ciri khasnya mereka, atau pendapat lain Bung ini bisa diutarakan kita? Kalau untuk ikonik sih Perlu nggak sih? Perlu lah ya. perlu nggak perlu sih. Pasti semuanya. Karena memang karakter seseorang itu berbeda. Misalnya rambutnya putih, dia Iya. emang suka rambutnya putih atau emang dia emang namanya saya udah tua. Udah tua. Itu udah bisa kan. Tapi itu malah jadi ciri khas kan. Malah jadi ciri khas. Orang jadi kenal dari situ kan. Betul. Apalagi kan ya emang dari dulu penampilan saya begini, Iya. apa dirubah-rubah. Orang Betul. warga-warga masyarakat semua kenal beliau itu penampilannya seperti itu. Iya. Jadi kan udah tahu nih siapa si sosok berambut putih itu. Iya. Karena di Indonesia juga banyak sih kayak pemimpin yang palanya botak, gitu foto, kan banyak ada yang rambutnya gondrong mungkin. Ya begitulah. Pokoknya kalau misalnya masalah penampilan ya fleksibel sih harusnya. Apa aja masuk. Jadi jawabannya dari masing-masing setuju atau enggak? Setuju kalau setuju, tapi ya tetap kalau untuk diperlihatkan ke masyarakat itu harus yang rapi ya, harus rapi dan dilihatnya enak. Nah, selanjutnya tadi kan udah penampilan nih, kita masuk ke dalam media. Nah, ngomong-ngomong soal media nih, gimana sih bagi seorang pemimpin nih membangun citra baiknya ke masyarakat itu gimana? Untuk membangun citra baik kepada masyarakat sih di media sosial yang pertama komunikasinya. Komunikasinya itu ya maksudnya etika berkomunikasi dalam media sosial itu harus baik pertama. Terus yang kedua itu mungkin penampilan tadi yang bisa dibahas barusan itu bisa jadi pandangan baik lah untuk seorang pemimpin kan membangun citranya ya mungkin itu saja sih kalau misalnya saya mungkin Bung Rian atau Bung Dipa bisa membahas lebih dalam lah misal contoh-contohnya. Mungkin dengan ini juga sih sedikit menambahkan tadi intonasi ketika dia berbicara, terus iya. pemilihan kata, ya kan. Nah kalau contohnya itu ketika dia sidak ke jembatan Timbang, kan sebelum dia menjabat itu banyak pungli di jembatan Timbang tersebut kan. Semenjak dia menjabat tuh makin sedikit dan terkurangi lah yang pungli-punglinya itu, Terutama di daerah Jawa Tengah ya. tengah ya. Selanjutnya kalau dari saya sih contohnya bisa dilihat waktu di salah satu SPBU di daerah Jawa Tengah ya, saya lupa itu di daerah Tegal atau di mana. Jadi dia menyidak nih kan sekarang BBM itu disubsidikan, itu kan dinaikkan lebih mahal. Iya. Kan sudah ada spesifikasinya kan, misalnya khusus untuk mobil di bawah 1500 cc itu Iya. bolehnya itu sudah boleh menggunakan Pertalite, Iya. dan di atas 1500 cc itu diwajibkan memakai Pertamax yang ronnya lebih besar kan. Iya. Nah ketika dia sidak di SPBU itu, dia melihat langsung masyarakat yang menggunakan mobil di atas 2000 cc, dan dia juga langsung menanyakan, Ya itu kan sebenarnya nggak boleh kan. ya itu Ya, sebenarnya nggak nggak boleh, boleh, Bang. sebenarnya nggak boleh dari peraturan pemerintahnya itu. Nah si beliau ini langsung menanyakan ke orang yang sedang mengisi BBM tersebut, Pak, misinya apa? Pertalite Pak. Ya, dijawab kan,
Ya. Kamu punya mobil kok ngisinya Pertalite. Emang kerjaan kamu apa? Langsung dijawab tuh sama yang ngisi bensin. Kontraktor Pak. Aduh, Padahal kan gajinya gede tuh. gajinya kan gede kan, Iya. kontraktor gitu loh. Kenapa harus ngisi bensinnya Pertalite? Apalagi mobil dia kan udah Bukan mobil murah lagi bukan lah. mobil murah dong. Iya. Pastinya itu pasti kelas-kelas menengah ke atas. Iya. Langsung lah tuh dimarahin lah. Langsung dikasih tahu kan. Langsung dikasih tahu ya, pokoknya nanti besok-besok kalau Anda ngisi bensin lagi, udah tahu nih, Anda pastikan ekonominya di atas orang-orang biasa kan. Iya. Sudah dipastikan harus ngisinya yang pertama, bukan karena lebih mahal, tapi kan namanya subsidi itu diperuntukkan oleh orang-orang yang memang sudah ini loh apa? Yang kalangannya sudah disesuaikan oleh kalangannya. Oke. Berarti dia orangnya lebih ke membantu masyarakat dan menasehati masyarakat lah ya. Ya, dengan tegas sih itu pastinya kan. Tegas namun tidak terlihat galak gitu. Tidak terlihat galak. Tapi tegas gitu ya. Tegas, dan yang dia lakukan itu emang sudah benar sesuai peraturan pemerintah kan. Iya. Nah, tadi kita habis ngomongin media nih tentang beliau. Nah, apa sih yang kalian lihat di media untuk membangun citra baik seorang pemimpin? Contohnya tuh media apa? Ya kalau media tuh banyak ya, misalnya dari portal berita juga itu banyak yang memberitakan ya misalnya membahas terkait calon ini bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung kan apa sih kalau misalnya dia orang ya jadi kayak banyak yang tertarik ketika dia sosialisasi langsung kepada masyarakat kan lebih kayak kelihatannya lebih dermawan nggak sih kalau misalnya banyak sosialisasi ke masyarakat itu, Iya. iya nggak sih kalau seorang pemimpin itu? Ya contohnya begitulah. Selain Ini loh, maksudnya lebih ke platform apa? Media platform apa nih yang banyak sekali nih kita lihat nih citra baik dari seorang pemimpin itu? Kalau yang sekarang saya lihat sih dia lagi aktif di TikTok sih. Oh iya. Iya, iya. Banyak Yang saya punya TikTok lah ya. Siapa masyarakat? Bahkan dia ini apa bikin akun resmi kan? Akun resmi, udah centang biru loh. Aduh. Udah verify akunnya. FYP lah ya. Iya. Pasti FYP di Berarti seluruh anaknya media parah. masyarakat Indonesia yang punya TikTok kan. Lagi itu juga suatu langkah yang bagus sih. Soalnya kan belum banyak pelaku Pemimpin lah ya. pemimpin lah untuk berada di platform tersebut kan. Dan itu juga suatu langkah untuk Maju. iyalah buat maju. Pemilihan. Ya, memang platform TikTok itu ya banyak yang memakai semua kalangan, maksudnya kayak orang tua atau emang Semua pakai. Iya. itu kan semua pada pakai TikTok. Siapa sih nggak tahu TikTok ya? gitu. Iya, sekarang aja kan banyak yang tua, muda, main TikTok. Iya. Apalagi kan namanya calon pemimpin gitu kan, harus lebih Masih gaul lebih sih. gaul Nah, kepada masyarakat. kreatif lah ya. Kreatif. Yang tadi dia mau menunjukkannya dengan seperti apa, pasti yang disebar ke media itu harus yang positif tentunya kan, supaya masyarakat juga lebih percaya kalau misalnya dia memang mau mencalonkan dirinya sebagai presiden. Ya, mungkin banyak konten-konten kreatif dari seorang pemimpin itu lucu-lucu gitu. Iya, Ya, iya. nggak sih? Lucu-lucu itu kan. Lucu-lucu juga kan. Suatu pendekatan tapi Iya. Melalui komedi nggak sih? Iya, betul, iya, betul. Itu juga komedi. merupakan daya tarik masyarakat supaya apa ya, lebih apa sih? Kalau misal Dia tarik kalau lah. yang lucu itu lebih humble nggak sih? Iya, Iya, Lebih humble juga ya. kelihatannya lebih dekat gitu lah. lebih ya. dekat dengan masyarakat. Mendekatkan Ya. masyarakatnya lebih enak, lebih gampang gitu Iya, ya. lebih mudah diterima gitu. Nah. Kadang juga dia ini suka balas-balasin komen gitu. Berarti seorang pemimpin yang gaul lah ya. gaul. Apalagi yang komen-komennya kalau udah dipin disukai oleh kreator. Aduh. Seneng banget itu. Seneng itu yang komen. Kalau nggak keren. Anak Oke, media jadi Bung, parah. dari semua itu yang tadi sudah dijelaskan ya, terutama di platform TikTok. Nah, kira-kira pejabat atau pemimpin yang mengekspos diri dia dalam TikTok itu kinerjanya atau apa? Pencitraan nggak sih?
kalau disebut pencitraan sih semua pemimpin mungkin ya wajib lah melakukan Iya, itu. Wajib. Wajib nggak sih? Ya mungkin dong kalau bisa nggak pencitraan. Masa dikasih yang jelek-jeleknya? Iyalah. Kebutuhan 2024 nggak sih? Pasti. Itu pasti. Itu kan pencitraan tersebut kan yang positif sebagai track record ya kan dilihat dari sebelum-sebelumnya tuh wah positif sekali nih orang kan. Tapi pasti setiap orang punya sisi gelapnya kan. Cuman ya nggak di Tapi lebih banyak sisi baiknya Iya. ya yang dilihat. sisi gelapnya itu nggak mungkin diperlihatkan dong. Mungkin tidak terekspos di media ya kalau biasanya sisi gelapnya kan kita nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu tapi semoga ya lebih banyak sisi positifnya daripada negatifnya. Amin amin. Nah, dan tadi kan kita udah bahas-bahas penampilan, bahas-bahas etika, bahas-bahas daya tarik, dan segala macam lah ya. Nah, kira-kira nih, siapa sih calon presiden yang berambut putih? Sosok rambut putih itu siapa? Ya, rambut putih ya bukan rambut oranye lain itu ya. Ya, ini harus kita jawab. Anime. Jawab. Jawab Kita dong. jawab nih. Gimana kita bareng-bareng jawab? Yuk, bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Bapak. Ayo. Ayo, siapa? Penasaran kan? Siapa sih? Kepo nih kita. Siapa ya? Siapa nih kira-kira nih? Spilah. Sepila ya. 1, 2, 3. Bapak Ganjar Pranowo. Yaitu dia selaku sekarang itu menjabat sebagai apa? Gubernur Jawa Tengah. Nah, itu dia orangnya Yang akan digadang-gadang buat naik calon Pilpres 2024. Iya. Aduh, Pasangannya siapa sih? Waduh, kalau itu belum tahu tuh. Kalau pasangan mungkin belum bisa di-spill tadi. Mungkin Karena Tapi udah banyak kali ya isinya. banyak spekulasinya banyak Iya, gitu loh. banyak banget ya sih Banyak mungkin banget. buat kedepannya mungkin ada depannya calon mungkin pasangannya lebih dari satu kan Aduh. calon-calonnya gitu loh kandidat pasangannya kan banyak juga partai-partai yang mendukung gitu loh. ya mungkin kalau bahas paslon ini mungkin agak sensitif kali Iya. ya. Nah, itu Juga kalau dibahas semua juga kepanjangan nih. Makin malam ini. karena juga belum fix ya pasti. Ya, belum fix juga. Oke, berarti kita udah gak penasaran lagi nih ya. Si berambut putih ini siapa sih ternyata Bapak Ganjar guys. Nah, tadi dari tadi kita bahas-bahas nih, itu berkesinambungan nih dengan komunikasi politik dari etikanya, dari daya tariknya, dari retorikanya, dari si seorang bapak yang berambut putih nih. Oke, kita cukupkan aja kali ya pembahasan di malam hari ini lah ya. Selamat beristirahat dan kita juga ucapkan terima kasih Terima kasih kepada Bung banyak. Rafi, Bung Rian sama Bung Diva yang Sama-sama. acara kita. Oke, kita ucapkan terima kasih pada ini. Boleh kita jargon pocade ya? Oke, pocade. Podcast kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, 'cause it feels like home.